Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama saya Melania, mari kita bersama-sama menggali secercah inspirasi bagi perkembangan pribadi dan komunitas Anda. Para pemirsa, pangan merupakan kebutuhan pokok yang paling primer di samping energi dan farmasi atau obat-obatan. Setiap negara yang maju senantiasa diawali dengan sektor pertaniannya yang maju dan tetap terjaga aspek inovatifnya. Artinya, sektor pertanian tidak pernah ditinggalkan meskipun negara yang bersangkutan telah bertumpu pada sektor industri manufaktur. Bahkan, pada tahun 2010, Bungaran Saragi, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, yakin bahwa sektor industri itu merupakan satu kesatuan dengan sektor pertanian menjadi agroindustri. Sektor pertanian atau agribisnis dalam pengalaman sejarah Indonesia terbukti telah penyelamat kehidupan ekonomi bangsa dan negara Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda. Saat ini Universitas Katolik Parahyangan telah membuka program studi sarjana terapan agribisnis pangan dan akan memulai perkuliahan pada semester ganjil 2025-2026 mendatang. Program studi agribisnis pangan bertekad untuk merawat bumi dan kehidupan dengan cara membangun agribisnis dan agroindustri modern berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan mengutamakan mereka yang termarginalisasi serta bertumpu pada taksonomi hijau Indonesia yang mengacu pada harmoni antara sektor kelestarian lingkungan alam, sektor kepentingan masyarakat luas, dan sektor menciptakan profit. Untuk lebih mengetahui tentang program studi yang baru dibuka ini, telah hadir bersama kita 4 narasumber, yaitu Pak Kurni, Ibu Magenta, Pak Roni, dan Ibu Asri. Selamat datang Ibu dan Bapak. Selamat. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di sini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin masing-masing dari Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Nama saya Kurniatmanto. Kebetulan di sini saya mendapat tugas untuk menjadi kepala program studi sarjana terapan agribisnis pangan. Itu saja. Silakan, Ibu. Nama saya Magenta Paramita, saya menjadi bagian dari salah satu tim di program studi agribisnis pangan. Halo semuanya, nama saya Roni Triansur Bakti. Ini saya dosen di Fakultas Vokasi Universitas Katolik Parahyangan. Halo semuanya, saya Asri Bestari. Saya dosen tenaga pendidik di Prodi Agribisnis Pangan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenalannya. Mungkin kita bisa sekarang mulai lebih lanjut langsung aja ke pertanyaan. Sebenarnya apa sih latar belakang pembangunan program vokasi agribisnis pangan di Unpar ini, Pak? Ya, ada 2. Sebetulnya sudah disebut tadi itu. Pertama, Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, itu semacam misi dari Unpar sendiri. Yang pertama, pasal 33 itu terutama ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 bicara tentang hajat hidup orang banyak. Apa itu? Ada 3. 1, air. 2, energi. 3, pangan. Dan tadi itu ditambah disebutkan juga masalah obat-obatan, farmasi. Ya. Nah, ayat yang ketiga itu bicara tentang tentang bagaimana ini dikelola, terutama dikaitkan dengan masalah sumber daya alam, bumi, air, dan kekayaan alam itu sumber daya alam. Ini semua untuk kepentingan bersama. Istilahnya di sana bukan persis semacam itu, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang menjadi objek dari agribisnis. Judulnya agribisnis pangan, tapi sebetulnya lebih luas daripada sekedar pangan, tapi juga non pangan juga. Nah, menjadi masalah karena ini menjadi sesuatu yang sektor kehidupan yang tersisih
tereliminasi, termarginalisasi. Nah, ini terkait erat dengan misi dari Parahyangan, option for the poor, istilah bahasa Inggrisnya, istilah bahasa Latinnya preferentialis pro pauperibus, ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang agribisnis terutama itu mencakup pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Ini termarginalisasi, terutama pelaku bisnisnya, pelaku usahanya, petani, peternak, nelayan, pembuat garam dan sebagainya itu kan, terutama yang kecil, itu kan nggak dipandang orang. Meskipun ini pada akhirnya pada saat-saat krisis mereka yang menyelamatkan ekonomi. Nah, faktor ini yang melalui program studi kami ini akan kita coba untuk kita angkat martabatnya. Oke. Kurang lebih begitu. Detailnya teman-teman saya itu yang akan mendetilkan. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin dari Bapak dan Ibu? Ya, saya mungkin menambahkan sedikit ya, yang sudah dijelaskan oleh Profesor Kurni dan mungkin tadi di state di awal bahwa terjadi semacam fenomena yang kita bisa lihat belakangan ini kalau kita kaitkan dengan isu saat ini terkait perang dagang dan juga banyak analis-analis ekonomi yang sudah memberikan semacam analisa bahwa beberapa tahun ke depan itu industri pangan akan selalu menjadi andalan. Ya. Nah, memang banyak dengan era digitalisasi muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu kita anggap ini bukan pekerjaan, tapi dengan adanya perkembangan teknologi, orang-orang atau fenomena yang terjadi saat ini adalah sektor-sektor agriculture yang tadi disampaikan oleh Prof. Kurni itu semakin ditinggalkan karena satu, tidak memiliki yang namanya semacam kebanggaan menjadi seorang petani. Banyak stigma yang beredar di masyarakat itu bahwa menjadi petani itu menjadi kelas 2. Tetapi pada analis-analis di luar itu mengatakan bahwa sektor itulah yang akan menjadi topang dari ekonomi nanti ketika terjadi krisis segala macam. Nah, fenomena inilah yang ingin diangkat oleh kami di tim program studi agribisnis pangan supaya masyarakat itu lebih melek bahwa sektor ini adalah masa depan. Makanya sejalan juga dengan yang disampaikan oleh rencana pemerintah untuk swasembada pangan dan memperkuat sektor agriculture. Nah, disitulah kami sebagai pendidik atau sebagai yang bergerak di bidang pendidikan ingin hadir untuk memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan fenomena yang ada yang saat ini kita hadapi. Nah, mungkin tadi sedikit lagi dengan mengintegrasikan digitalisasi, dengan mengintegrasikan teknologi, mungkin sektor pertanian ke depan itu tidak lagi dianggap sebagai kelas kedua, tapi akan menjadi sesuatu yang menjadi tumpuan perekonomian bangsa seperti itu. Kurang lebih begitu. Ya, betul. Sepertinya karena sektor pertanian penting sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Betul. Oke, baik. Dari latar belakang yang tadi sudah disebutkan mungkin ya. Jadi kira-kira tujuan utama pembangunan program studi agribisnis pangan ini apa sih, Pak? Tujuan utama? Ya. Boleh. Saya izin, Prof. Kurni. Enggak. Jadi sebenarnya pada saat pembentukan program studi ini kami berdiskusi, saya dengan Prof. Kurni dan tim itu berdiskusi tentang adanya keresahan-keresahan di masyarakat terkait sektor di agribisnis. Kebetulan sebelum kami menyusun yang namanya studi kelayakan, kami banyak mengundang praktisi-praktisi di bidang agriculture. Kami undang, lalu apa permasalahannya, dan ternyata permasalahannya luar biasa sekali. Sehingga kami juga kalau kita melihat ciri khas atau keunikan dari program studi agribisnis pangan Unpar ini adalah selain berbicara mengenai agribisnisnya sendiri, tapi juga kita memberikan nilai atau semacam warna tersendiri yaitu terkait hukum agribisnis, hukum pertanian, maaf. Nah, kenapa? Karena ketika kami berdiskusi dengan praktisi, di dalam prakteknya banyak sekali pelaku-pelaku agribisnis itu yang banyak mengalami masalah-masalah hukum. Seperti contohnya
dengan tengkulak, Ya. dengan harga yang di markup Ya. dari petani sampai ke produsen, sampai ke konsumen itu di markup. Petaninya tidak mendapatkan keuntungan, tapi tengkulaklah ini yang mendapat keuntungan lebih. Sedangkan petani selalu menjadi kaum yang disampaikan di awal itu menjadi kaum yang marginal. Nah, disitulah kami berangkat. Tujuan kami ingin membuat program studi agribisnis ini adalah selain tadi mewadahi masyarakat yang memang memiliki semacam passion untuk membangun sektor agribisnis, ya kami membuat semacam wadah untuk kita saling berkumpul, berdiskusi, lalu mengembangkan segala potensi-potensi yang ada, tentu dengan kearifan lokal untuk menjadi lebih baik di tataran baik yang di tataran nasional maupun di tataran yang internasional atau global. Kurang lebih seperti itu semangat dari program studi agribisnis pangan Unpar. Oke, baik. Kalau tadi kan mungkin mengundangnya praktisi-praktisi yang dari Indonesia gitu ya, berarti masih ada. Nah, tapi kira-kira fenomena agribisnis seperti apa sih yang terjadi di dunia gitu ya? Khususnya tadi di Indonesia yang lebih banget mendorong pendirian program studi sarjana terapan agribisnis pangan ini. Iya, tadi seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, karena di dunia ini sekarang terjadi yang namanya ketidakpastian. Semua berlomba-lomba untuk menjadi pemain global. Nah, kita bisa melihat sekarang yang terjadi antara perang dagang antara Amerika dan China, di mana kita sebagai negara Indonesia itu berada di posisi yang memang harus berdiplomasi dengan baik seperti itu. Tapi di satu sisi yang kami lihat fenomena yang lebih luas lagi bahwa ketergantungan itu memang menjadi salah satu hal yang memang kurang baik. Sehingga mungkin yang bisa kami lihat adalah dengan kita bisa swasembada, dengan kita bisa memberdayakan sektor pertanian, perikanan, paling tidak untuk urusan dalam negeri kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu sehingga tidak ada ketergantungan dengan negara lain. Nah, tapi di satu sisi dengan kita bisa memproduksi lebih baik, lebih banyak gitu ya. Selain di dalam negeri, kita juga bisa sisa atau mungkin nanti sebagian yang sudah dihasilkan itu bisa diekspor untuk ke pasar luar negeri seperti itu. Jadi fenomena itulah yang kami lihat. Indonesia yang negaranya sangat luas, kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya juga berlimpah gitu ya. Banyak sekali sumber daya manusia yang harus kita berdayakan, tetapi satu sisi sektor agribisnis atau sektor pertanian, perikanan, perkebunan belum terlalu diperhatikan dengan baik. Sehingga kami berharap dengan adanya program studi agribisnis pangan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tadi gairah kembali untuk menjadi seorang yang bergerak di sektor agribisnis. Bukan hanya menjadi seorang petani, tapi dari hulu ke hilirnya bisa menjadi distributornya, bisa menjadi pemasarnya, bisa pedagang retailnya, dan lebih luas lagi. Bukan hanya berbicara mengenai sektor pertanian di hulunya, tapi langsung ke hilirnya juga. Bagaimana memasarkannya? Begitu. Baik, mungkin mau menambahkan, Pak? Ya, kalau dari aspek globalnya, Indonesia itu mampu berkontribusi sebetulnya, amat kaya raya. Hanya sayang pelaku bisnisnya itu perlu diangkat karena terutama yang di perdesaan, karena masalahnya mereka tidak mempunyai pengalaman untuk menjadi pedagang seperti yang tadi Pak Roni sebutkan. Mereka hanya menjadi produsen saja. Sektor perdagangannya mereka tidak pegang. Itu sebabnya mereka tetap miskin. Nah, ini yang akan kita coba angkat. Semacam itu. Ya. Oke, baik. Berarti ya semoga dengan ini nanti mungkin yang tadi di sektor pertanian itu yang petaninya itu bisa lebih banyak petani belajar. Kecil ya. Ya, petani kecil ya Pak ya, lebih bisa belajar banyak gitu ya Pak ya, gitu. Jadi suatu saat mungkin mereka bisa lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Oke, baik. Nah, tentunya kalau dalam membentuk program studi ini kan ada langkah-langkah yang ditempuh ya.
Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih yang telah ditempuh dari awal hingga saat ini dalam membentuk program studi sarjana terapan agribisnis pangan ini? Ya, baik. Mau izin? Monggo, Prof. Kurnia? silakan. Ibu-ibu. Jadi dari awal itu karena diskusi kami terkait fenomena-fenomena yang tadi yang ada di baik di tataran nasional, di lokal, bahkan ke internasional, kami mencoba mengundang para praktisi terlebih dahulu untuk berdiskusi sebenarnya ada kebutuhan nggak sih terkait yang namanya program studi agribisnis pangan ini. Nah, lalu ada beberapa masukan-masukan dari praktisi, lalu Prof. Kurni sebagai ketua dari tim pembentukan program studi agribisnis pangan ini, kita coba membuat semacam yang namanya studi kelayakan atau feasibility study. Kita membuat apakah benar yang kita buat program studi agribisnis pangan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah program kita membuat program feasibility study tadi, kita coba buat dan kemudian kami mendapatkan hasil yang respon positif bahwa kebutuhan terkait yang program studi agribisnis pangan itu masih sangat besar. Dan di Indonesia, khususnya yang program vokasi di agribisnis pangan itu masih sangat sedikit sekali, sehingga kami ingin tampil sebagai ya tadi menjadi jawaban atas permasalahan, menjadi solusi terhadap sektor agribisnisnya itu sendiri. Nah, setelah kami langkahnya tadi ya, setelah kami berdiskusi, kami membuat feasibility study atau studi kelayakan. Nah, dari universitas akhirnya memberikan izin. Akhirnya kami melanjutkan untuk lebih memberikan proposal terkait pengajuan pembukaan program studi baru ke Dikti ya, Diksi kalau Diksi. untuk yang vokasi. Dulu Diksi. Ya, ke Diksi, kemudian berproses dan tahun lalu ya Prof ya, September 2024 kami mendapatkan izin untuk pembukaan program studi agribisnis pangan. Dan semoga di semester ganjil tahun 2025 ya, 2025 penerimaan mahasiswa baru, kami bisa menjadi wadah bagi teman-teman yang punya minat di sektor agribisnis itu untuk Agribisnisnya mengembangkan modern ya Mas ya? agribisnis Ya, modern. betul. Kita bisa saling mengembangkan nanti potensi-potensi yang ada, dan jangan takut untuk masuk ke program studi agribisnis pangan. Mungkin ada stigma gitu ya, wah ini program studi baru, belum ada lulusan, baru lulusan pertama, nanti saya kerja apa? Jangan takut, karena kami di program studi agribisnis pangan setelah melakukan feasibility study tadi, sudah mengajukan ke Diksi, kami juga sudah punya banyak kerjasama, baik yang di sektor pemerintah, swasta, maupun menjadi wirausaha. Kita memberdayakan juga lulusan-lulusan dari program studi agribisnis pangan ini untuk menjadi wirausaha di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Seperti itu. Nah, sudah selesai, ya kami sih berharap ya Prof ya, banyak mahasiswa-mahasiswa baik yang dari lokal Bandung, Jawa Barat, atau di luar Jawa Bahkan di Barat luar. bisa bergabung dengan program studi agribisnis pangan ini. Jadi prinsipnya ada tambahan sedikit. Ya. Kita kan vokasi, artinya 70% itu praktek. Nah, dalam praktek ini mahasiswa pasti menghasilkan sesuatu, entah sayuran, entah ternak, ya, entah ikan dan sebagainya. Dan ini kita dorong untuk dijual. Nah, mereka kita harapkan mendapat uang saku, sehingga mereka bisa bayar kuliah. Kalau mungkin mereka gratis, karena hasil kerja mereka sendiri. Itu yang kita akan upayakan mengarahnya ke sana. Gitu kan, Mbak Betul, Roni? Ya. betul. Oke, baik. Menarik sekali ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih perkembangan yang sudah ada ya hingga saat ini, dan mungkin hal-hal baik saja apa saja yang masih perlu dikembangkan dalam program studi ini? Silakan mungkin dari Bapak. Well, pertama kita selalu mencoba mencari partner kerjasama. Udah banyak seperti tadi disebutkan oleh Pak Roni tadi itu udah banyak kerjasama. Di samping juga kita mencoba menggalang dana beasiswa supaya ya jadi sasaran kita itu kan sebetulnya orang-orang perdesaan, mereka yang berkecimpung di pertanian, peternakan, perikanan,
yang konkret saja nggak punya uang kan gitu, dan anak muda. Ya sebetulnya saya nggak terlalu tepat karena rambut saya putih begini. Sebenarnya harapannya ingin menggiring anak muda ya, Iya, anak Prof ya? muda lah. Supaya Ya, lebih kayak makanya saya berharap teman-teman yang jauh lebih muda ini yang maju. Nah, jadi kita mencoba untuk menggalang dana, menggalang sarana prasarana, dan kita sudah pertama kita mendapat bantuan untuk greenhouse. Ya, kita akan membuat itu dengan dana dari syukur ini dari negeri Belanda ya. betul dari perusahaan Belanda. Siapa namanya? DCA. Iya, Perusahaannya semacam di situ. itulah. Tapi ada, dan ini positif sekali dan kami menerima ini, dan ini menjadi semacam modal awal dari kami. Jadi prinsipnya ke sana. Ada yang mau menambahkan mungkin? Oke, Sedikit baik. sedikit ya. Oke, Kalau boleh. pengembangan ya maksudnya tadi. Ya, Iya, ya. perkembangan. Betul. Kalau perkembangan saya lihat sih memang kerjasama menjadi sektor tahap yang memang harus diperhatikan ya, karena ya sebagai sebuah program studi baru kita tidak mungkin berdiri sendiri kan, pasti ada kerjasama dengan mitra yang sudah disampaikan oleh Ya. Prof. Kurni ya. Juga kami banyak butuh ya tadi kerjasama lintas prodi. Beberapa yang seperti kerjasama greenhouse itu Prof, kan kalau memang jadi kita akan kerjasama dengan beberapa program studi atau Ya. fakultas untuk pengembangan. Nah, jadi saya rasa ini menjadi salah satu kolaborasi yang sangat baik. Di sektor hulu kami mungkin akan banyak bergerak di situ karena agribisnis pangannya ya. Tapi nanti di sektor hilirnya juga selain ada agribisnis pangan juga banyak lintas prodi yang bisa berkecimpung di situ. Mungkin pemasaran, Ya, manajemen, pemasaran. ada rekayasa pangan di situ, ada mungkin nanti masalah hukum. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik menurut kami di program studi. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke, baik. Izin menambahkan nih Boleh. Mbak sedikit. Memang di program ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-bapak itu, sehingga memang yang menjadi fokus kita terhadap pengembangan itu adalah bekerja sama baik dengan industri, kepemerintahan begitu Ya. ya Prof ya. Lalu juga yang terpenting adalah kita juga bekerja sama dengan praktisi-praktisi ya begitu ya. Sehingga nanti yang akan mengajar itu memang orang-orang yang practically mereka sudah terbiasa begitu, sudah lapangan seperti yang tadi Prof bicarakan kan adalah program vokasi agribisnis pangan ini 70% praktek begitu ya. Lalu teorinya yang menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga kerjasama yang itu menjadi kita combine supaya menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih komplit begitu ya, Prof ya. siap kerja Siap langsung. kerja gitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Tapi tentunya dong dengan perkembangan yang tadi pasti ada hambatan ya. Nah, kira-kira hambatan-hambatan apa saja yang sudah ada gitu, walaupun perkuliahannya belum mulai nih, pasti kan tetap aja ada hambatan ya. Ya, Dan ya. kira-kira solusi apa yang ditempuh untuk hambatan tersebut? Oke, jadi mungkin sebetulnya bukan hambatan sih, mungkin Tantangan. tantangan ya gitu. Lebih tantangan. Sebetulnya, ya betul. Tantangan itu sebenarnya yang dirasakan paling utama adalah sosialisasi sebetulnya ya, sosialisasi tentang baik itu agribisnis pangan modern itu sendiri atau juga bahkan program vokasinya itu sendiri memang sosialisasinya masih harus lebih digencarkan gitu. Bagaimana banyak anak-anak muda yang masih menganggap bahwa agribisnis pangan itu hanya mungkin saya hanya bisa menjadi petani, tetapi sebetulnya tidak. Dengan program vokasi yang ada gitu ya, anak-anak muda bisa digiring untuk menjadi orang-orang yang bisa bahkan komplit bisa berbisnis, entah itu dari awal sampai dengan akhir. Dia bisa menanam gitu, dia bisa menghasilkan, dia memahami hakinya begitu ya, dia memahami bagaimana how to sell, tetapi dia memahami jalur-jalur hukumnya seperti apa, sehingga mereka bisa komplit menjadi wirausaha yang mandiri betul dan modern tentunya gitu. Nah, itu mungkin salah satu tantangan gitu ya. Mungkin tantangan yang utama sih sebetulnya itu sih ya. Ada tambahan lain mungkin untuk tantangan-tantangan lain? Ya, Bapak, saya Ibu? sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Magenta ya, karena
ketika saya mencoba sosialisasi ke beberapa sekolah terkait agribisnis pangan gitu ya, kebanyakan mereka merasa kayaknya kurang menarik deh. Tapi sebenarnya mereka belum dapat informasi yang utuh. Ya. Karena informasi yang mereka peroleh entah dari media atau dari teman, lingkungan, segala macam, bahwa pertanian itu bekerjanya kotor, harus kena tanah, panas-panasan gitu ya, perikanan bau gitu ya, keringat. Mungkin itu stigma yang beredar di masyarakat. Tetapi sebenarnya kalau memang kita lebih advance berpikir bahwa pertanian sektor modern ini akan lebih maju sekarang. Kita bisa menggunakan Internet of Things (IoT) dalam misalnya produksi. Dimana waktu itu kita sempat diskusi dengan para praktisi bahwa kita nggak perlu panas-panasan tuh kalau memberikan Otomasi, pengairan ya? gitu ya. Kita tinggal setting kalau kelembapannya turun berapa derajat, itu langsung otomatis airnya akan mengeluarkan air alatnya itu. Jadi tetap kelembapannya itu tetap dijaga. Atau misalnya kita mempunyai analisa, oh hari ini tuh dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi peningkatan komoditas misalnya seperti cabai, sehingga kita harus punya semacam planning dalam beberapa bulan ke depan saya akan menghasilkan cabai yang baik, sehingga saya harus planning tanam di sini. Nah, itu yang dipelajari sehingga ya menjadi salah satu informasi yang utuh sebagai agribisnis. Ini cerita sedikit ya, beberapa saudara saya di kampung di Medan sana itu Medan kampung ke pelosoknya lagi di Karo, Tanah Karo. It's better. Ya, itu banyak petani-petani cabai, petani tomat gitu. Mungkin ngelihat ke sebelah mata, kayaknya cuma petani tomat, cuma petani cabai ini nggak menghasilkan. Tapi pada saat dia bisa merencanakan dengan baik dan harganya waktu itu benar-benar pas gitu ya, dilempar ke pasar, itu bisa loh sampai dia kontak saya, Ron, coba carikan saya mobil Jeep ya, saya pengen butuh mobil operasional untuk mengambil hasil panen saya. Wah, ini nyari jauh-jauh berarti kan ada sesuatu yang menghasilkan. Nah, itulah yang belum tersampaikan ke publik bahwa ini tuh sektor yang sangat menjanjikan, cuman masyarakat belum dapat secara utuh informasinya. Seperti itu. Ya mungkin untuk menghindari tengkulak juga tadi ya. Yang Betul. Jadi mereka juga biar lebih belajar. Jadi mereka yang menanam, mereka yang mendapatkan hasilnya lebih mereka banyak memahami gitu. hak-haknya mereka begitu, Betul. hakinya mereka DC-nya begitu. juga paham. Ya, oke, baik. Nah, setelah tadi kita bincang-bincang nih, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait program studi sarjana terapan agribisnis pangan ini? Silakan mungkin. Pesan-pesan buat para milenial ya, buat anak-anak zaman sekarang Kayak kamu ya. Iyalah, agribisnis itu bukan ini masa depan ini. konvensional. Jadi Ya. sekarang itu agribisnis itu kita bahas tentang teknologi dari awal, dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari gimana cara manennya pakai teknologi, misalkan otomasi di greenhouse, terus juga dari pemetikan segala macam, terus kita proses jadi produk pangan yang inovatif. Terus gimana caranya nilai pangan yang tadi nggak punya nilai jual yang tinggi, kita pikirin gimana nih bisnisnya gitu ya, biar bisa kejual punya nilai yang tinggi gitu. Terus kita bisnisin, terus kita juga paham gitu hukum-hukumnya, gimana cara ngebisnisin, terus soal hakinya juga kita diajarin juga di sini. Terus udah gitu, kalau di agribisnis pangan ini nggak usah ragu kayak nanti bakal kerja apa ya gitu. Soalnya kalau nggak kerja di perusahaan pun bisa bikin bisnis sendiri. Karena kenapa? Soalnya kita udah diajarin gimana caranya ngolah pangan dari awal sampai bikin produk. Terus udah gitu kita ngajarin juga gimana pemasarannya, digitalisasinya gitu. Terus udah gitu kita juga kerjasama sama banyak instansi, baik pemerintah maupun non pemerintah gitu ya. Jadi bisa kerjasama, banyak banget peluang buat kerja di bidang agribisnis ini gitu. Dan terutama faktor hukum. Jadi kita memasukkan faktor hukum agar mereka mampu membela diri dan mampu untuk kalau ada yang ganggu mereka bisa berbuat sesuatu. Dan ada tambahan satu lagi, semester 6 dan semester 7 itu sepenuhnya mereka di lapangan. Semester 6 di dalam negeri, semester 7 di luar negeri. Kita akan dorong mereka ke luar negeri. Entah Tiongkok,
entah di Mesir kita udah ada komunikasi dengan mereka, Australia, lalu juga kita sedang merintis ke Thailand dan ke Belanda. Kita akan coba untuk mereka dorong agar supaya mereka punya wawasan yang lebih global tentang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan di luar negeri. Semacam itu. Oke, komplit berarti ya sebenarnya tadi kalau dilihat dari yang penjelasannya Bu Asri gitu ya. Iya, Jadi iya, nggak betul. hanya yang dipelajari nggak hanya sedikit tapi ternyata luas gitu Iya, ya. ini masa depan kami nih. Benar. Ini Gen juga Z. Oke, baik. Sudah cukup mungkin atau ada yang mau menambahkan? Bergabunglah dengan program studi Iya. agribisnis pangan UPAR. Oke, baik. Para pemirsa, dengan berbagai perkembangan yang ada pada saat ini dan juga perkembangan-perkembangan yang akan datang, tentunya program studi agribisnis pangan ini akan sangat berguna bagi negara kita dan akan mendatangkan wirausaha dan UMKM baru di Indonesia. Apalagi dengan program vokasi, maka para lulusan akan langsung siap kerja karena mempunyai pengalaman praktik yang sangat baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas Sama-sama. waktu yang telah diberikan dan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program studi agribisnis ini. Ya. Bagi para pemirsa yang tertarik lebih lanjut, dapat melihat di website yang tertera di bawah ini. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mau mendengarkan bincang-bincang kita. Dan sampai berjumpa kembali pada episode Cahya berikutnya.